DIY punya jaga warga. Apa itu jaga warga? Apa perbedaannya dengan kelompok jaga warga dan omah jaga warga? Jaga warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan, serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga warga diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, sukarela, kearifan lokal, gotong royong, swakarsa, partisipasi, kesetaraan, dan akuntabilitas. Kelompok jaga warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kalurahan atau kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan atau rukun warga atau kampung yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Omah jaga warga adalah forum kelompok jaga warga yang dibentuk di tingkat kalurahan atau kelurahan. Kelompok jaga warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kalurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan untuk 4 kabupaten, di tingkat kampung untuk kota Yogyakarta, dan tingkat RW untuk kelurahan Wates, Kulon Progo, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Inisiatif tersebut kemudian difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuhan anggota dan pengurus kelompok jaga warga dilakukan oleh Bupati, Wali Kota, Panewu, atau Mantri Pamong Praja. Keanggotaan ditetapkan dengan keputusan lurah, yakni maksimal terdiri dari 25 orang dengan masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. Ada 9 syarat untuk menentukan anggota kelompok jaga warga yang berkualitas baik secara jasmani, rohani, keimanan, maupun budi pekerti. Kelompok jaga warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri di tingkat padukuhan dan kalurahan. Kelompok jaga warga berfungsi sebagai mediator, perwakilan masyarakat, motivator, serta petugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tugas kelompok jaga warga yaitu membantu menyelesaikan konflik, memberikan saran, melakukan koordinasi, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Kelompok jaga warga juga memiliki beberapa wewenang yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi dan peran peranata sosial, mengutamakan musyawarah mufakat, dan memperhatikan kearifan lokal. Omah Jaga Warga merupakan forum kelompok jaga warga yang dibentuk di tingkat kalurahan atau kelurahan dan merupakan gabungan pengurus kelompok jaga warga di wilayah tersebut yang ditetapkan dengan keputusan lurah. Anggota Omah Jaga Warga maksimal 25 orang, dipilih dengan memperhatikan keterwakilan unsur pemerintah kalurahan atau kelurahan, kelompok jaga warga, polisi RW jaga warga, dan Babinsa atau Babin Kamtibmas. Omah Jaga Warga bertugas melaksanakan pemetaan potensi sekaligus menerima laporan terjadinya gangguan trantibung dan kerawanan sosial, menganalisis dan mengevaluasi data dan laporan kejadian, serta melakukan mediasi penyelesaian potensi konflik dan permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya. Fungsi Omah Jaga Warga membantu lurah menciptakan trantibung di lingkungan masyarakat dan wilayahnya. Guna mendukung fungsi tersebut, dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas. Pemerintah kalurahan atau kelurahan membentuk Omah Jaga Warga. Omah Jaga Warga merupakan gabungan pengurus kelompok jaga warga dalam satu kalurahan atau kelurahan. Pembentukan Omah Jaga Warga berdasarkan usul dan prakarsa kelompok jaga warga dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui Satpol PP kabupaten atau kota. Omah Jaga Warga berkedudukan sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Wilayah kerja Omah Jaga Warga sama dengan wilayah kerja lurah. Tugas Omah Jaga Warga sama dengan tugas kelompok jaga warga, namun ruang lingkupnya adalah di level kalurahan atau kelurahan. Omah Jaga Warga mempunyai fungsi membantu lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan wilayahnya. Guna mendukung fungsi Omah Jaga Warga, dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut. A. Pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan. B. Penjagaan kegiatan keramaian yang diadakan oleh masyarakat. C.
peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dan D. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah kalurahan atau kelurahan setempat. Kegiatan preventif terbatas tersebut dapat melibatkan A. kelompok jaga warga, B. polisi RW jaga warga, C. Babinsa, D. Babin Kamtibmas, E. Pam Swakarsa, F. Satlinmas, dan G. Satpol PP dalam hal diperlukan.